Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mustadir dengan NIM C0112411175. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses mitosis yang dimana terdapat dari lima siklus. Yang pertama itu interfase. Interfase adalah tahap siklus di mana sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pembelahan. Di dalam inti interfase ada tiga bagian, 1 G1 dan G2. G1 itu celah yang berada di antara mitosis dan fase S. Fase S itu fase sintesis DNA di mana DNA di dalam inti sel mengalami replikasi, dan G2 itu adalah celah kedua yang berada di antara selesainya fase S dan mitosis berikutnya. Kemudian saya akan menggambarkan fase interfase. Ya, ini adalah gambar fase interfase. Maaf Kak, gambarnya jelek. Saya akan menjelaskan profase. Fase profase adalah pembelahan sel yang ditandai dengan perubahan sitoplasma dan nukleus. Kemudian saya akan menggambarkan fase profase. Baik, ini adalah gambar fase profase. Ini adalah tahap awal dan ini adalah tahap akhir. Pada tahap akhir, profase nukleus dan inti sel mulai menghilang. Metafase adalah proses pembelahan sel di mana kromosom berjajar di bagian tengah sel yang membelah. Kemudian saya akan menggambarkan fase metafase. Ini adalah gambar fase metafase. Anafase adalah pembelahan sel di mana kromosom bergerak dari kutub berlawanan. Saya akan menggambarkan fase anafase. Yang di bawah ini adalah gambar fase anafase. Telofase adalah proses yang memisahkan materi genetik duplikat yang dibawa dalam nukleus sel induk menjadi dua sel anak yang identik. Saya akan menggambarkan fase telofase. Baik, ini adalah gambar fase telofase. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang epitel berlapis gepeng bertanduk. Baik, ini adalah stratum gingivatum. Terus ini adalah stratum corneum. Di bagian sini adalah stratum lucidum. Terus di bagian ini stratum granulosum. Terus di bagian ini itu stratum spinosum. Terus yang terakhir ini adalah stratum basalis. Di
sini saya akan menjelaskan cara kerja merokrin. Cara kerja merokrin yaitu melepaskan sekresinya melalui eksitosis di mana yaitu di mana fisikal sekresi dalam sel bergabung dengan membran sel dan mengeluarkan isinya tanpa harus merusak atau menghancurkan sel. Cara kerja holokrin. Sekresi dalam kelenjar holokrin ini melibatkan kematian sel-sel kelenjar yang pecah dan seluruh sel termasuk produksi sekresi akan dilepaskan. Setelah itu sel-sel baru akan terbentuk untuk mengganti sel yang pecah. Yang terakhir itu kelenjar apokrin. Ketika bagian apikal dari sel atau ujung sel terlepas bersama dengan produk sekresi yang bagian sel yang tersisa atau hidup dan dapat melakukan proses sekresi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.